Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perumusan indikator dan penyusun alat evaluasi oleh dosen pengampu Dr. Haji Tati Haryati, MPD, dan Ibu Siti Soliha Nurfaida, SPD MPD. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya, Mita Vera Febianti dengan NPM 205060191. Yang kedua ada Natasha Kamila dengan NPM 205060199. Yang tiga ada Alia Puji Aulani dengan NPM 205060203. Yang terakhir ada Riviani Sofaria dengan NPM 205060212. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian indikator. Dalam KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah hasil pembelajaran telah tuntas atau belum. Sederhananya, indikator pencapaian kompetisi adalah garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetisi dasar yang ditujukan oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang perlu diperhatikan dalam merumuskan indikator. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang kedua, kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetisi dasar. Yang ketiga, tiap kompetisi dasar bisa dibuat 3 atau lebih indikator. Yang keempat, cakupan lebih sempit dibandingkan kompetensi dasar. Dan yang terakhir, cakupan materi lebih sedikit dibanding dengan standar kompetensi. Selanjutnya, dalam merumuskan indikator pembelajaran, langkah kerja yang harus ditempuh seorang guru adalah A. Menganalisis standar kompetensi. Menganalisis standar kompetensi Yang B, menganalisis kompetensi dasar. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam menganalisis KD, di antaranya yang pertama kata kerja operasi atau KKO yang digunakan. KKO yang digunakan berada pada ranah kognitif, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, atau evaluatif. Hal ini diperlukan karena KKO pada indikator tidak boleh lebih tinggi dari KKO pada KD karena indikator fungsinya menjabarkan KD. Yang kedua, menggarisbawahi amanat yang terdapat dalam KD. Hal ini diperlukan karena indikator dirumuskan berdasarkan amanat yang terdapat dalam KD tersebut. Yang ketiga, menganalisis amanat yang telah digarisbawahi. Hal ini diperlukan karena apabila amanat tersebut tidak dapat dicapai dalam satu langkah, perlu dirumuskan indikator perantara atau indikator penunjang. Selanjutnya, C. Menganalisis materi pembelajaran. Hal yang perlu dilakukan karena dalam memilih dan menetapkan materi ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yang pertama kontekstual, artinya materi tersebut harus punya korelasi dengan keseharian peserta didik. Yang kedua, visi dan misi sekolah, artinya bahwa materi yang telah ditetapkan harus berkaitan dengan visi misi sekolah. Yang ketiga, perluasan dan pengembangan materi. Ketiga aspek ini tentu memerlukan evaluasi, untuk itu perlu dirumuskan indikator yang berkaitan dengan masalah tersebut. D. Merumuskan indikator dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, yang kedua, prinsip-prinsip perumusan indikator. Dalam merumuskan indikator, pembelajaran perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 indikator. B. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. C. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. D. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. E. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. F. Indikator harus dapat mengkoordinir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. G. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, yang ketiga, komponen-komponen indikator. Indikator harus mengandung unsur-unsur yang dapat memberikan petunjuk pada penyusun tes agar ia dapat menggambarkan tes yang benar-benar dapat mengukur perilaku yang terdapat di dalamnya. Ada 4 unsur. Yang pertama ADIS atau audensik, merupakan orang yang belajar. Yang kedua behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh orang yang belajar sehingga selesai proses pembelajaran dalam pembelajaran tersebut. Perilaku ini terbagi dalam dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek hasil belajar. Komponen ini merupakan tulang punggung dari perumusan tujuan. Yang ketiga, condition, merupakan batasan yang dikenakan pada siswa atau alat yang digunakan siswa pada saat ia dites, bukan saat ia belajar. Misalnya, A. Diberikan banyak rumus, yang B. Dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, yang keempat, kriteria penyusunan alat evaluasi. Yang pertama, validitas. Gerald dalam Jiwadono tahun 2008 halaman 164 mengemukakan bahwa meskipun validitas lebih tepat diartikan sebagai kesesuaian interpretasi hasil tes daripada tes sebagai alat evaluasi. Sebuah alat evaluasi dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur hasil belajar secara tepat. Yang A, hakikat validitas. Secara konvensional dikenal adanya beberapa jenis validitas. Sedangkan secara konseptual, validitas pada hakikatnya bersifat tunggal, tidak berjenis-jenis. Yang B, pembuktian validitas. Siapapun yang menyusun dan mengembangkan tes perlu memberikan penjelasan dan pembuktian bahwa tesnya memang valid. Terlebih jika hasil data informasinya digunakan sebagai bahan pertimbangan sebuah keputusan yang penting seperti kenaikan kelas, kelulusan, pemberian beasiswa, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang sudah disampaikan oleh Alia tentang kriteria alat evaluasi. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas akan memengaruhi atau menentukan validitas meskipun tidak semua pasti valid. Reliabilitas merujuk pada kompetensi konsistensi pengukuran dan bukan pada kriteria pengukuran. Yang pertama ada hakikat reliabilitas. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut benar-benar dapat dipercaya karena bersifat ajek dan tidak berubah-ubah. Yang kedua, cara estimasi reliabilitas.
Untuk mengetahui bahwa tes yang digunakan dapat mengukur secara konsisten, digunakan prosedur untuk mengestimasi reliabilitas tes. Kemudian, kriteria yang ketiga ada objektivitas. Sebuah objektivitas dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang memengaruhi. Yang keempat ada praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Kemudian ada jenis-jenis alat evaluasi. Jenis-jenis alat evaluasi tersebut yaitu berupa tes awal, tes akhir, tes seleksi, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, tes inteligensi, tes kemampuan, tes kepribadian, tes hasil belajar, tes sikap, tes individual, tes kelompok, power test, speed test, verbal test, non-verbal test, tes tertulis, dan tes lisan. Dan non-tes berupa skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, dan atau interview dan pengamatan atau observasi. Khusus untuk evaluasi hasil pembelajaran, alat evaluasi yang paling banyak digunakan adalah tes. Pembahasan evaluasi hasil pembelajaran lebih menekankan pada pemberian nilai terhadap skor hasil tes. Yang pertama, tes. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Yang kedua ada tes awal. Tes awal dikenal sebagai pretest. Tes awal dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga ada tes akhir. Tes akhir dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang keempat ada tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Dan yang kelima ada tes formatif. Tes formatif adalah tes yang digunakan untuk mengetahui atau melihat sejauh mana kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu program pelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.